Katanya sih Thailand juga asik Om. Cuman kan nemen Om, Iya. Thailand toh. iya. Banyak di IG Om, Thailand tuh asik-asik. Ya Om Rey, kita episode minggu lalu kan bicara tentang tips traveling, tips touring, bagaimana kalau kita goes bepergian ke tempat lain, tapi dan kita fokus ngomongin asiknya touring di Indonesia. Betul, Jadi episode ini minggu ini akan kita bicara tentang goes ke luar negeri. Jadi ini kan bila minggu lalu kita ngomongin soal Minggu lalu tuh di siarannya ini Om. episodenya minggu lalu. Episodenya minggu lalu. Iya. Kita kan cuman selisih berapa hari. Baju aja belum ganti gitu. Ya helmnya juga masih pakai helm merah. Oh ini ya biar sama Om. Biar konsisten kayak gitu. Konsisten ya, biar orang nggak bingung sama episodenya. Nyambung soalnya. Nyambung ya. Jadi ya ini pengakuan buat pendengar atau yang memperhatikan, Anda sudah seminggu menunggu episode yang ini, tapi buat kami itu 2 jam karena tadi syuting episode 6 makan, sekarang syuting yang ini gitu. Karena kalau nggak makan, Om Rey nanti helmnya jatuh. Jadi Jatuh makanya bajunya belum ganti kayak gitu. Jatuh sama orangnya namanya. Jatuh sama orangnya ya. Oke, jadi kita akan bicara tentang sekarang kita ngomong goes di luar negeri. Cuman kita agak hati-hati ya Om Rey ya, karena kan biasanya kalau di YouTube itu kan banyak sombong-sombongan itu loh. Oh ya. Kayak Ya ini kan bukan Om, di luar negeri ini maksudnya biar kita share sedikit, di luar negeri itu enggak melulu mahal dan kadang-kadang juga bisa lebih murah daripada di dalam negeri yang tempatnya memang sudah terkenal lebih mahal atau cost-nya tinggi di sana gitu. Dan juga kalau saya pribadi juga dapat justru banyak belajarnya justru waktu ke luar negeri itu, dan itu belum tentu yang jauh tadi. Jadi Betul, ya. Masalahnya kan kita dulu waktu mulai goes kan belum seheboh sekarang. Iya. Jadi yang ngajari kan belum banyak kayak gitu. Jadi saya terus terang baru belajar ketika ya kebetulan waktu ke luar negeri goes ternyata banyak dapat pelajaran kayak gitu. Jadi yang kita ingin sharingan ini bukan berarti kita sombong-sombongan pernah kemana aja, tapi moga-moga apa yang kita jalani ini bisa bermanfaat buat teman-teman goes yang lain kan. Betul. Jadi habit goes dari luar negeri itu yang sudah lama dan akrab dengan olahraga cycling ini itu bisa kita lihat dan bisa kita rasakan jauh berbeda dengan di sini. Itu yang kita pelajari dan kita berusaha transfer ke sini. Jadi sekali lagi bukan berarti sombong-sombongan, karena kita juga nggak pengen seperti vlogger atau YouTuber banyak itu yang biasanya cerita hedon-hedonan atau sultan-sultanan atau apa kayak gitu. Nggak, kita benar-benar kalau kita ke luar negeri itu untuk goesnya kayak gitu. Betul, ya. Dan tadi Om Rey bilang sangat penting karena memang goes ke luar negeri belum tentu lebih mahal daripada goes di Indonesia. Itu fakta. Itu kita tidak macam-macam. Ambil contoh Om Rey. Di Malaysia yang berapa kali kita ke sana dengan ya. Ya kita hampir tiap tahun pergi ke Malaysia sebelum pandemi ini. Sebenarnya saat pandemi pun kita sebenarnya punya rencana ya kayak gitu. Jadi kita dulu diperkenalkan sama tempat namanya Cameron Highland. Ya. Itu Jadi bukan negara Kamerun, karena waktu saya sendiri dulu diajak, saya kira saya diajak ke Afrika waktu itu. ke Kamerun kan gitu. Ternyata diberi nama karena jenderal yang waktu itu bangun namanya Kamerun. Jadi tanah tinggi di sana di sekitarnya dinamakan Cameron Highland. Jadi Cameron Highland itu kayak puncaknya Jakarta atau batunya Surabaya lah kayak gitu ya. Betul. Dia kawasan pegunungan, tempat perkebunan teh, stroberi dan lain-lain. Jadi wisatanya wisata alam. Jadi itu tanah kolonial dulu. Itu kalau naik pesawat dari Indonesia mendarat di Kuala Lumpur naik mobil kira-kira 2-3 jam. Jadi kita sampai di kota namanya Tanah Rata, dan itu terus terang kita sampaikan aja, ini kita kalau pergi ke sana biasanya kan berangkat Kamis pulang Minggu ya kan. Betul, ya. Itu biayanya tuh 10 juta udah termasuk hotel, sudah termasuk pesawat, sudah termasuk bagasi sepedanya, dan makan di sana. Dan makannya juga termasuk, kecuali kalau mau nambah-nambah kayak kamu kan makannya banyak kayak gitu. Enggak, tetap kok. Tetap, karena saya ngambil jatah tetangga. Jadi ya 10 juta. Cyclist Om. Cyclist ya. Makannya sopan-sopan. Segini cukup. Nggak habis. Biasanya itu kan kalau yang Om aja itu kulit bebek itu ya
Nah itu kan biasanya kulitnya diminggirin, jangan minyak, sini sehat saya bilang gitu. Saya banyak dapat kulit bebek di sana. Jadi kalau pergi-pergi cyclist makanya nggak banyak bawa vacuum cleaner kayak di depan saya ini kayak gitu. Jadi sekali lagi 10 juta udah termasuk semuanya. Saya kira kalaupun ada perubahan-perubahan kira-kira ya 10-15% mungkin ya sekarang kayak gitu. Jadi sekali lagi kita goes ke Bali belum tentu bisa segitu kan karena makannya mungkin lebih mahal. Ya, hotelnya lebih mahal. Kita pergi keluar pulau juga pesawatnya bisa lebih mahal daripada ke Malaysia kan kayak gitu. Jadi sekali lagi goes ke luar negeri belum tentu lebih mahal dan Cameron Highland ini sering dipakai Tour de Langkawi. Jadi kita biasanya waktu pergi itu dibarengin sama Tour de Langkawi jadi sambil nonton balapan. Kan kalau mau nonton pembalap-pembalap kelas dunia yang paling dekat kan itu kayak gitu. Betul, di finishnya Om. Di finishnya ya. Rutenya juga asik kan? Iya, rutenya asik. Jadi kita sering Kamis pagi-pagi berangkat bis atau treknya berhenti kira-kira 60 kilo dari Cameron Highland sebelum tanjakan, turun, rakit sepeda, terus naik sepeda. Jadi landing jam 10 pagi, jam 1 siang sudah goes itu biasanya. Betul, udah goes ke atas. Nah, terus habis itu Jumatnya goes lagi seharian, Sabtunya goes lagi seharian. Pokoknya goes ya, nggak tahu kapan pagi, pokoknya bangun pagi itu cuman bisa pakai bib sepeda jadi jangan dipikir ada celana pendek dan melancong gitu, enggak ada. Nah, ya kita ada teman kita yang ngomel juga loh. Aku ini diajak ke Malaysia kok nggak ngelihat Petronas Tower katanya. Oh iya kalau kamu lihat itu kotanya 2 jam dari sini. jadi memang tujuannya memang untuk sepedaan. Jadi training camp katanya. Kalau nggak salah videonya ada di Main Sepeda juga di channel Main Sepeda ini. Ada video training camp kita ke Malaysia. Misalnya mungkin ada yang pengen ikut ke depan, kita pasti bikin pengumuman lagi. Itu contoh satu. Katanya sih Thailand juga asik Om. Cuman kan nemen Om. Thailand toh, banyak di IG Thailand tuh asik. Iya. Cuman saya belum pernah diajak terus, cuman kan belum pernah. Oh sama, saya juga belum pernah. Tapi katanya kalau pernah mungkin nggak kembali bisa. Tapi itu juga kita juga punya banyak teman goes di sana, katanya banyak event dan rute yang seru di Thailand dan harganya juga dia bilang ya kurang lebih kayak ke Malaysia kayak gitu. Jadi sekali lagi untuk dapatkan pengalaman yang berbeda kan kadang-kadang kita harus keluar dari wilayah ini kayak gitu. Jadi kita jujur sama-sama belum pernah ke Thailand. Saya yakin banyak yang pernah ke Thailand, goes di sana juga. Mungkin kapan-kapan bisa sharing juga kayak gitu. Ya, jadi kalau saya bisa nambahkan kalau di Malaysia itu kan adalah training camp itu bagus karena apa? Karena tanjakannya tuh sopan. Sopan gimana? Sopan kan derajat naiknya itu cuman sekitar berapa? 4 atau 5%? 4-5%, tapi panjangnya 80 kilo. Nah ini kan yang nggak ada di Indonesia. Ya, jadi untuk latihan endurance climbing ya kayak gitu. Kalau di Indonesia soalnya kan jalan pintas semua kan gitu ya? Betul. Ya. Yang seharusnya 80 kilo 5%-an dibuat 10 kilo 12%-an. Betul, gitu. Jadi jalannya memang karena itu Inggris yang bangun dulu kan, jadi lebih diukur mungkin ya. Ya, jalannya bagus, betonan, mulus, lebar, dan derajatnya 4% tapi panjang kan itu. Nah, bedanya apa? Mungkin bisa saya cerita sedikit, yaitu bedanya kita tuh akan merasa pede di tanjakan itu karena tidak terlalu tinggi tidak terlalu curam gradiennya. Jadi kaki ini apalagi kalau masih awal bersepeda tuh kelihatannya rasanya itu bisa cepat gitu ya, ngayu tuh bisa semangat gitu. Tapi seiring berjalannya kilometer dan waktu, lama-lama kok dinaikkan satu sproketnya, nanti jauh sedikit dinaikkan satu sampai habis gitu kan. Karena kena capeknya ya. Kena capeknya dan lemas karena 80 kilometer dan itu stabil naik segitu terus. Jadi mulai merasa pede, capek, nggak mampu dan pede lagi gitu, selalu berganti-ganti padahal tanjakannya sama segitu. Cuman tidak menjatuhkan mental karena nggak terlalu curam, jadi diputar ini masih bisa. Ya. Jadi mungkin pengalaman tadi Malaysia tempat yang seru untuk sepedaan dan olahraga sepeda di sana lumayan populer juga. Jadi Malaysia sudah punya juara dunia meskipun di velodrome kan kayak gitu. Tapi dia Tour de Langkawi itu adalah balapan terbesar di Asia Tenggara. Jadi memang
ada tradisinya di sana untuk sepedaan. Ya, Thailand kita belum pernah, Singapura kita pernah karena kita pernah diundang komunitas di sana juga. Kita juga pernah bikin event sama komunitas di sana juga. Singapura memang pengalamannya ya kayak goes di kota besar ya, kayak di Jakarta atau di Surabaya. Jadi banyak stop and go-nya kan. Jadi harus sabar dengan lampu merah gitu. Jadi cuman memang ada kawasan-kawasan sedikit di Singapura yang bisa pakai goes, dan di sana kan banyak sekali toko sepeda. Biasanya teman-teman kalau di sana suka belanja ke toko-toko sepedanya kayak gitu. Jadi ya Singapura juga bisa, banyak teman juga, ada banyak komunitas yang populer dan mereka juga sering ke Indonesia kalau ada event kayak gitu. Jadi kecuali kalau ke Singapura jangan cari tanjakan gitu aja, karena buat mereka gunung itu bukit itu gunung. Gitu. Jadi beda dengan kita. Gitu. Itu yang di sekitar Asia Tenggara. Jadi yang kalau ingin cari pengalaman biayanya mungkin bisa lebih murah daripada goes di Singapura, mungkin lebih mahal, tapi Malaysia dan Thailand mungkin bisa lebih murah daripada ke beberapa tempat di Indonesia. Dan menyesuaikannya itu lebih gampang. Kenapa? Menyesuaikan perut itu. Kan enggak semua orang tuh cocok dengan makanan di luar negeri ya. Ya, jadi kalau Malaysia dan Thailand ini sama mungkin, ya sama perut kita itu ya akrab lah ya, maksudnya ya welcome tuh, friendly. Om Reni, kalau kita ngomongin traveling kemana-mana pasti yang disinggung makanannya. Duh, karena itu penting, kalau nggak bisa makan terus gimana? Tapi perlu dicatatkan di sana, di luar negeri seperti Malaysia pun convenience store seperti Indomaret itu kan tidak mudah didapatkan di sepanjang jalan ya. Oh ya, kayak Cameron Highland tuh 80 kilo ya nggak ada apa-apa. Nggak ada toko ya. Nggak ada toko. Nggak bisa manja jadi ya. Nggak bisa manja. Mau berhenti pun ya berhenti aja kan. Cuma nggak ada beli es krim, beli apa kan. Cuma ada di pom bensin. Yang ini agak lain ya. Seperti gini-gini kan itu yang harus belajar sedikit lah. Apa budaya di tempat kita ingin sepedaan tuh di luar negeri. Ya kita mesti belajar ini, cari makanan, cari apa itu di mana. Kalau di sana kan di pompa bensin, kita ngepak sepeda dan unpacking sepeda juga di pom bensin. Dan jangan dikira pom bensinnya kecil kayak di sini, tapi pom bensinnya gede, tokonya juga setengahnya supermarket gitu. Jadi hampir semua ada, donat, hotdog gitu. Wah, makanan ingat semua. Iya. Nah ini bicara soal ya tadi kalau di Indonesia kan memang goes ini, saya pernah bilang juga goes di Indonesia ini kadang mau tidak mau agak manja karena memang terlalu gampang untuk berhenti dan minum dan makan itu. Betul. Karena tanjakan Bromo yang di sini ngetop aja kan banyak warung dan banyak depot, bakso dan lain-lain. Jadi akhirnya, sedangkan kalau di luar negeri itu bedanya, nggak ada yang seperti itu. Jadi mau nggak mau ya harus sampai atas atau menemukan pom bensin yang jaraknya bisa puluhan kilometer dari satu tempat ke yang lain. Apalagi kalau kita ke tempat asalnya sepeda, ke pusat olahraga sepeda ke Eropa kayak gitu kan ya. Wah, ini lain lagi ceritanya. Itu lebih ekstrim lagi ini. Ekstrim sangat. Jadi saya dan teman-teman sebenarnya bukannya dari Surabaya tapi dari berbagai kota di Indonesia itu sebenarnya sejak tahun 2012 itu punya tradisi kita. Kita setiap tahun janjian goes ke luar negeri untuk ya cari pengalaman berbeda tiap tahun. Jadi tahun 2012 itu waktu itu saya diajak teman saya Prachna Murdaya, Prachna di Jakarta itu, ayo kita ke Tour de France. Jadi kita harus melengkapi koleksi nonton Grand Tour ini. Jadi harus pernah nonton dan goes Tour de France, nonton dan goes Giro d'Italia, nonton dan goes di Vuelta a Espana, atau ikut event-event terkenal di negara-negara itu kayak gitu. Nah, tahun 2012 itu ini nggak banyak yang tahu, mungkin nanti kita bisa menampilkan fotonya di acara ini. Prachna dan saya waktu itu tahun 2012 kita niat kita akan ke Perancis, kita akan goes di tanjakan-tanjakan terkenalnya, termasuk kita waktu itu dapat kesempatan goes di Champs-Élysées di jalur finishnya Tour de France di tengah Paris itu, tempat tertutup hanya kita yang lewat waktu itu, dan kita waktu itu bawa sepeda Indonesia, kita sama-sama naik Polygon waktu itu. Jadi kita benar-benar lihat tahun 2012 itu kita keliling di Prancis itu pertama kali saya goes ke Eropa itu Prachna dan saya sama-sama pakai Polygon. Jadi kita pengen pakai sepeda Indonesia waktu itu. Jadi memang sudah ada keinginan seperti itu. Jadi kan membawa sepeda sendiri kan. Meskipun ada opsi nyewa waktu itu yang jauh lebih sederhana, tapi kita putuskan kita bawa sepeda sendiri dan Polygon. Dan waktu itu beli Polygon kita berdua untuk pergi, meskipun Helios 900 waktu itu yang sudah elektronik dia itu waktu itu. Tapi tahun 2012 kita berangkat dan itu pertama kali saya merasakan yang namanya tanjakan beneran. Dalam artian tanjakan
curam pertama saya namanya Col de Marie Blanc, itu nggak terlalu curam, tapi kemudian kita ke namanya Col de Aubisque, itu yang HC kategori, horse kategori, dan kita butuh berjam-jam untuk selesaikan paling 10 kilo, ya sama Bromo, berat Bromo. Tapi kita ya karena memang di Indonesia nggak ada yang ngajari, di Indonesia komunitas waktu itu belum ada yang nanjak-nanjak seperti sekarang, jadi ya kita melek di situ. Guide kita yang ngajarin waktu itu kalau misalnya rest stop dikasih makanan manis-manis sama kacang-kacangan. Loh kenapa dua ini yang harus dimakan? Yang manis-manis untuk sekarang, energi sekarang, yang kacang-kacangan untuk energi nanti. Itu jadi kayak bakarnya nanti terpisah. Jadi wah dari situ aja udah belajar sesuatu kan, bagaimana caranya makan. Karena kan tidak ada minimarket dan lain-lain itu. Jauh lebih sederhana dari saya, Om. Kenapa? Kan nggak mungkin, Mbak, nasi bungkus terus di mana-mana ya kan. Masa rendang, nasi rendang santan gitu kan nggak mungkin makan gitu. Sunduan ya mungkin. Dan juga waktu itu tantangan utama kita waktu itu panas karena memang suhunya bisa 40 derajat kayak gitu-gitu. Jadi musim panas kan bulan Juli. Di Eropa. Dan panasnya kan kering. Dan kita waktu itu belum pengalaman pakai sunblock segala macam. Jadi kok mandinya perih semua ya. Ternyata kulit kita terbakar kayak gitu. Jadi memang banyak pengalaman-pengalaman kalau kita keluar negeri itu yang kita keluar dari comfort zone kita kan. Jadi kita nggak bisa semanja itu, kita nggak bisa macam-macam. Jadi harus pengalaman. Nah setelah itu ini kita juga pernah sama-sama ke sana. Saya pernah Italia itu memang tempat yang paling mengasihkan untuk bersepeda menurut saya. Salah satu yang paling asik untuk bersepeda karena memang memang kultur olahraga, passionnya orang Italia, makanan kan kayak gitu. Itu memang seru. Tahun 2014 sama teman-teman kita nonton dan goes Giro di Italia. Kemudian tahun 2017 waktu ulang tahun saya itu Om Ray ikut bersama sekitar 24 orang, kita dari seluruh Indonesia, kita pergi ke Italia, goes ke tanjakan-tanjakan itu. Jadi enaknya ke sana itu kita bisa merasakan tanjakan-tanjakan yang terkenal itu kan. Yang itu di daerah apa? Dolomiti ya, Pak. Dolomite ya. Jadi di pegunungan Dolomiti kalau sana bilang. Di pegunungan Dolomiti itu memang itu kawasan UNESCO kan, dilindungi kan. Jadi semua tanjakan-tanjakan, mayoritas tanjakan terkenal Giro di Italia ada di kawasan itu. Dan sebenarnya kalau yang suka merek sepeda kayak Pinarello dekat situ. Dan semua Treviso. Istilah gunung itu ya di situ-situ kan, gunungnya. Nama-nama gunung-gunung yang kita dengar-dengar itu kan. Yang Dolomiti itu memang Italia memang beda dengan Prancis. Prancis sebenarnya agak sopan tanjakannya, nggak curam-curam sampai belasan persen, nggak ya. Lebih berat daripada yang buatan Inggris atau Amerika, tapi 7%, 8%, 6% itu masih banyak, nggak sampai 10, 12 gitu. Italia memang banyak 10, 12-nya. Ya, apalagi yang tanjakan legend itu. Mortirolo. Tapi sebelum Mortirolo kita ngomong dulu, kan kita waktu itu ikut event kan ya. Kita ikut event, jadi kita belajar banyak dari event itu kan. Kita ikut event namanya Maratona Dolomiti. Itu event Grand Fondo, salah satu yang paling besar terkenal di dunia. Itu pesertanya 10.000 orang. 10.000 orang dari seluruh dunia, rutenya hanya 140 kilo, gak banyak kan, 140 kilo gak banyak. Tapi elevasinya? Tapi nanjak-nanjak terus, hampir 4.500 kalau nggak salah, 4.200. Itu yang Anda, saya yang tim. Oh, Anda ikut yang separuh jarak ya? KW2. Jadi memang tidak ada datarnya ya? Nanjak, turun. Kalau yang rute saya 7 kali. Saya tuh 5 kali. 5 kali ya? 5. Jadi dapat tanjakannya 5 kali dan 7 kali, dan itu sepanjang jalan itu selalu penuh orang. Penuh sepeda, betul. Penuh sepeda. Ingat waktu kita start kan ya? Jam 6 pagi start itu. Pakai pistol kan? Dor, start gitu. Kita masih diam. Ya 10.000 orang, gimana mau start? Jadi kira-kira hampir 1 jam deh kalau kita. Setengah jaman lah ya, setengah jam lebih dikit lah ya, setengah jam lebih dikit. Jadi kita jalan dikit-dikit, baru akhirnya setelah dor kita setengah jam lebih baru bisa naik sepeda, baru bisa naik sepeda. Jadi langsung naik. Dan langsung nanjak, langsung nanjak. Jadi memang itu pengalaman yang seru ya, maksudnya. Tapi hebatnya ya, sepenuh itu semuanya tahu cara bersepeda, itu yang saya salut gitu. Maksudnya taunya itu benar-benar ngerti dan tahu cara mengendalikan sepeda, etika bersepeda, dia tidak akan zigzag, dia tidak akan ganggu sebelahnya. Benar, Ketika nyalip semua pasti bilang on your left atau apa kayak gitu, atau pakai bahasa Italia. Jadi dia akan selalu ngasih tahu kita dia di kiri kita atau di kanan kita. Kalau mau berhenti selalu bilang ngasih kode segala macam. Jadi
Ya itu bedanya dengan kita kan. Kita kan kadang-kadang suka semaunya kan kayak gitu. Maksudnya nggak mikir yang di belakang kita, nggak mikir. Tapi ini 10.000 orang. Jadi kita ngeliat ke depan itu, wih penuh orang. Lihat ke belakang ke bawah, wih penuh orang lagi. Jadi Anda waktu itu gimana? Saya kan lumayan ke depan, Anda kan langsung melorot ke belakang. Ya pasti melihat orangnya sama ya. Cuman yang saya kagum di sana itu ada dua ya. Satu itu keteraturan tadi. Perlu dicatat. Ketika saya di Indonesia, saya kira orang Indonesia ini infrastrukturnya minim ya, kurang dibandingkan di Eropa. Ternyata tidak. Di jalan yang berjurang-jurang yang begitu dalam, di sana kan pagernya cuma tembok yang tingginya benar-benar cuma segini kan ya. Itu pun masih bolong-bolong ya. Ada yang bertembok, ada yang di sebelah sini nanti modelnya kayak gigi gini kan ya. Jadi bolong-bolong. Dan kalau kita turun itu kan speednya bisa 60, 70. Teman kita Tatang itu ada yang ipar saya sih, Tatang dia sempat 106 km per jam. 106, nah, saya enggak. Karena turunannya kan panjang-panjang dan jalannya bagus kan kayak gitu ya. Nah itu kalau kita telat ngerem, ya ini kan bisa ketemu di dasar jurang sana ya. Ketemu di atas Om. Iya betul di atas. Ya itu. Jadi dari situ tuh kan kalau memang tidak piawai atau tidak mahir mengendarai, saya yakin berapa orang tuh pasti lolos karena turunnya enak. Apalagi yang badannya mantep-mantep kayak saya gini kan turunnya jelas cepatnya gitu. Tapi kapan ngeremnya, kapan beloknya, nah ini mereka tuh pada ngerti semua. Itu kalau mungkin kalau kita ngadakan event di sana, waduh, mungkin saya juga nggak bisa membayangkan gitu ya. Orang Indonesianya banyak yang ketemu di atas tadi. Karena benar-benar enak turunannya, sedangkan pagernya ini nyaris nggak ada kan. Nah ini kan sering mereka tuh dan orang banyak kan, damatan kan kita kadang nggak bisa milih jalur kan kayak gitu. Betul, dan kita kan nggak pernah ke tempat itu juga. Jadi kita kan buta ini. Bagaimana nanti habis ini belok kanan berapa, belokannya seperti apa. Yang taunya waktu kencang turun itu kan seneng aja kan, los rem gitu ya. Nah, terus habis itu ketika sudah mau dekat belokan baru bingung ngeremnya ya. Dan belum ada disc brake waktu itu kan, belum umum lah. Belum umum. Jadi memang ya salutnya di sana memang event 10.000 orang dan tidak manja Om Rif. Ya itu kan yang pertama. Yang belum saya tambahkan yang kedua. Yang kedua, sepeda mereka tuh sangat biasa ya dibandingkan teman-teman kita ya. Sepeda besi dengan head tube tinggi segini ya. Yang naik itu ya maaf ibu-ibu. Tapi genjot sepeda tuh sampai sepedanya bunyi. Tapi niat sekali gitu, dan yang menyedihkan tuh lebih banter dari saya gitu. Saya tuh sepeda di sana sambil lihat ini ibu ini makan apa ya? Jadi bukan yang ideal seperti di TV-TV yang kurus kayak di atlet-atlet itu, enggak. Jadi benar-benar kayak ibu-ibu gitu. Ya kayak event kita lah ya kan, berbagai jenis bentuk manusia kan kayak gitu. Tapi ini guysnya niat banget itu, ngok gitu, naiknya. Dan gitu. Dia bawa tas, bawa pompa kecil, bawa ban dalam. Karena kan memang ya di Indonesia ini kan yang saya sering ditanya karena kita sering bikin event, teman-teman lain yang ingin bikin event kalau tanya saya biasanya Asrul tantangannya bikin event di Indonesia apa? Saya bilang pesertanya gitu. Nah, peserta di Indonesia terbiasa agak manja. Jadi kalau nggak ada supportnya agak ngomel, agak apa. Sedangkan 10.000 orang nggak ada mekanik kan? Nggak ada, itu kalau bocor ngeban sendiri gitu. Betul. Ngeban sendiri karena nggak mungkin bisa 10.000 orang nolong. Memang ada mekanik yang naik turun kan naik motor gitu. Tapi kan sangat steril dibatasi gitu, jadi nggak mungkin. Maksudnya itu tidak setiap berapa orang satu mekanik gitu, enggak. Jadi benar-benar kita harus prepare sendiri kayak gitu. Jadi itu yang kita belajar banyak dari event-event kayak gitu. Saya yakin teman-teman dari Indonesia yang pernah ikut event-event gede juga pasti merasakan hal yang sama. Itu kalau event, tanjakan-tanjakannya kan juga. Kita kan selama ini baca, nonton di balapan atau apa, ketika kita jalani memang ada alasan kenapa tanjakan-tanjakan itu dikasih nama seperti itu. Dikasih nama seperti itu. Anda yang paling berkesan di mana? Yaitu dia di Mortirolo. Passo Mortirolo namanya ya. Mortirolo itu artinya mati loh. Kematian ya. Kematian ya. Dari tanjakannya memang ngajak mati sungguhan. Apa yang bikin berkesan itu? Jadi kalau kita lihat di Mortirolo ini bukan di Dolomiti ya, ini agak terpisah ya.
Jadi kalau kita lihat itu kan, kalau si yang kita sebut yang juara-juara dulu seperti Contador dan Nibali waktu saingan itu kan, wow ini di Mortirolo, wah sudah rame dari sebelum naik aja, komentatornya sudah komennya heboh kan gitu. Terus mereka saling break-breakan di tanjakan. Nah, kita kan nggak bisa bayangkan karena mereka nggak sepedaan di Surya gitu kan, kita nggak ngerti ya, sepedaan ke puncak atau kemana yang kita ngerti tanjakannya. Nah di situ saya baru ngerti selain tanjakan, situasi udaranya, bagaimananya. Jadi ketika lihat YouTube lagi, wah ini tempat saya mau ngayu aja nggak bisa, dia kencengnya segitu kan, sampai terus lihat monumennya Pantani. Jadi memang di tanjakan itu ada monumen Pantani. Ya, dan dikasih tahu juga jalan ini bukan jalan umum ya, cuman dibuka berapa tahun sekali, berapa bulan dalam setahun ya, berapa bulan dalam setahun. Oh, dan juga bukan jalan umum. Jadi jalan peternakan itu sebenarnya. Jalan peternakan. Jadi memang ada umum dan sangat curam kan? Sangat curam, 17%, ada 20%-nya kayak gitu. Dan kita waktu itu memang iseng, jadi salah satu teman kita namanya Mirza, ini kan kita bagi 2 kelompok waktu itu kan, kelompok depan sama kelompok belakang. Yang kelompok depan waktu itu Mirza kita suruh jadi wortel. Jadi dia berangkat duluan, lalu yang belakang siapa yang bisa nangkep Mirza kayak gitu. Ada sampingannya kayak gitu. Jadi agak lucu. Cuman lucunya kan kita semua janjian sebenarnya berhenti di Pantani kan ya, di monumen Pantani itu tengah-tengahnya kira-kira 8 kilo dari start, itu tanjakannya 17 kilo kalau nggak salah. Berhenti di Pantani itu untuk foto bersama sebenarnya kayak gitu. Kita ada teman lagi satu yang lewat. Jadi teman kita Om Ferry dari Kediri. Iya. Jadi mungkin dia pengen ngejar Strava-nya Mortirolo kayak gitu. Jadi Far berhenti lo kok terus gitu. Ya sudah berarti dia nggak ada foto sama kita di situ kayak gitu. Jadi kadang-kadang memang ya kalau kita suka nanjak memang semangat ya kayak. Tapi kan kalau disuruh ngulangi lagi kan juga nggak mau kan Om. Jadi kalau makasih. Ya foto cukup di situ aja foto ya kan gitu kan selesai kayak gitu ya. Jadi ya memang waktu itu kalau saya di Itali namanya Monte Zoncolan. Oh ya itu saya ke sana tahun 2014 itu sampai hari ini tanjakan yang paling saya benci. Benci sekaligus paling teringat gitu. Jadi kita Monte Zoncolan itu average-nya kalau nggak salah itu 10 kilo panjangnya. Average-nya kira-kira 12% overall. Tapi 6 kilo di tengahnya itu average-nya 16%, 15,9. Average-nya. Jadi waktu itu kita semua sudah semangat mau ikut itu. Saya motong sedikit. Teman-teman harus mengerti antara tanjakan 12% sama average 12%. Karena ketika di Italia ini juga saya sangat tertipu dengan data-data teman-teman yang diberikan ke saya, karena waktu itu diberitahu bahwa average-nya 7%. Wah, waktu itu jalannya agak turun, saya ngebut sebisa mungkin. Setelah itu belok kanan dan langsung habis nafas. Kenapa? Karena langsung 15%. Waktu setelah finish saya protes, loh katamu 7%, loh kan average rata-rata. Jadi 7% ini ya termasuk turunanmu itu juga dihitung. Jadi kalau kamu turun segitu panjang pasti ada yang menutupi turun itu. Jadi maksudnya gradiennya pasti ditutupi untuk rata-ratanya jadi 7%. Dulu saya juga pernah kayak gitu, ada teman yang bilang waktu turunan this is heaven gitu ya, habis itu hell di depan saya bilang kayak gitu. Karena kan di mana ada turunan pasti ada naikan kayak gitu. Jadi memang kita jadi belajar juga kan betapa pentingnya data gradien itu gitu. Betul. Jadi nah Monte Zoncolan itu tengah-tengahnya memang kejam. Jadi dan itu memang bukan jalan umum juga. Itu jalan ski tapi bukan jalan utama sebenarnya. Itu jalan. Jadi kalau jalan utamanya ada masalah, tim rescue-nya lewat situ. Kira-kira gitu. Jadi itu memang bukan jalan umum. Lebarnya nggak terlalu lebar gitu kayak jalan-jalan tanjakan kampung di Indonesia lah kayak gitu. Nah waktu itu kita semua semangat karena kan kita cuma ke hotel kita cuma 2 kilo dari tempat startnya. Jadi goes kita hari itu cuma dari hotel naik ke atas sama turun kayak gitu. Habis itu nonton karena waktu itu balapannya lewat situ gitu. Jadi wah semangat gitu. Ya habis itu kan tanjakan memisahkan kita semua kan kira-kira kayak gitu kan. Jadi berapa lama? Nah, 2 jam lebih. 10 kilo itu? Iya karena itu sudah hari ke-6 atau hari ke-7 gitu. Kita sudah goes banyak sebelumnya. Jadi penutupnya memang itu. Itu sama kayak jalan dong. Memang sama kayak jalan. Jadi di tengah, jadi setelah 2 kilo pertamanya masih ya kayak Anda tadi, wah kayaknya bisa ini gitu kan. 9-10%, wah bisa ini. Kemudian KM2 itu ada
ada gapura buatan warga. Oh ya. Itu kalau di Indonesia kan artinya adalah selamat datang di neraka. Oh, gapura graffiti gitu. Jadinya selamat datang di neraka. Saya pernah lihat itu kalau di lomba-lomba. Pasti kelihatan, pasti di syuting ya. Terus saya bilang sama yang waktu itu yang dekat bilang, siap-siap gitu. Beneran. Yang waktu itu yang teman-teman yang pakai Sprocket 1132 agak senyum-senyum ketawa-ketawa. Kita yang pakai 1128 ya sudah kayak menonton, maksudnya saya bisa mendengar setiap spoke itu melentur. Jadi setiap kayuhan itu bunyi spoke saya itu kedengaran saking curamnya itu. Dan itu jujur saya sampai berhenti 3 kali karena waktu itu memang banyak orang jalan kaki ke atas jadi tidak bisa zigzag. Jadi kan ada bagian-bagian yang 22%, 23% dan itu nonstop. 6 kilo itu nggak ada rest-restnya cuma ketika belok itu. Jadi banyak orang itu ketika belokan dia nyandan ke tebing gitu. Nyandan ke tebing kemudian dikayuh lagi. Nah kalau sampai harus turun sebelum tebing, saya sekali karena ada waktu itu ada mobil mau naik, saya terpaksa harus minggir dan harus turun, itu nggak bisa naik lagi. Jadi mau nggak mau harus nuntun ke tempat yang agak rata. Ke belokan ya, nuntun ke belokan. Nah waktu itu saya sama Pak Edwin teman di Surabaya juga, saya nuntun gini. Saya lihat Pak Edwin masih di atas sepeda, kecepatannya sama dengan saya kayak gitu. Kecepatannya 4,5 km per jam. Nah, bus baru kemudian setelah di tebing baru digoes lagi. Jadi curam banget. Baru nanti kurang 2 kilo dari finish, tiba-tiba kaki bisa muter lagi. Kaki bisa muter lagi, bilang, masa sudah landai ini? Saya lihat loh masih 10%. Jadi saking beratnya yang 6 kilo itu, ketika 10% itu terasa ringan. Kemudian ke atas 7%, masuk terowongan segala macam. Nah, terus kemudian ada teman kita Chun Wei yang dari Singapura itu dia bilang kayak gini, ini tanjakan katanya. Kamu kalau ditanya zone Kolan itu seperti apa? Zone Kolan itu seperti ini, dia bilang gitu. 15% itu 10% itu datar. 12% itu datar. 15% itu tanjakan. 12% itu datar. 10% itu turunan gitu. Seperti Anda sepertinya. Jadi saking curamnya zone Kolan, kemiringan 10% itu jadi terasa kayak turunan gitu. Jadi saking leganya kena 10%. Jadi ya memang itu ngasih pengalaman itu yang saya nggak akan terlupakan betapa bencinya itu gitu. Tapi mau diulangi Om? Enggak kalau yang itu. Kalau yang Dolomiti saya mau, Stelvio saya mau, Alpe d'Huez kita juga pernah ke sana dulu tahun 2015. Tour de France juga sama beberapa teman juga. Jadi yang kalau teman-teman merasakan di Zwift yang namanya Alpe d'Huez, itu kita pernah nanjaki yang aslinya. Dan itu kayaknya kok gampangan aslinya daripada yang di Zwift. Rasanya ya, masa ingatan saya sih seperti itu. Cuman mungkin karena kalau indoor kan kita nggak bisa gerak, nggak bisa menikmati pemandangan kayak gitu. Jadi rasanya sih gampangan aslinya. Meskipun gradiennya mirip-mirip kayak gitu. Maksudnya gradiennya sama kan, cuman feelingnya kan, feeling itu kan aspalnya lain-lainnya itu rasanya lebih gampang di aslinya. Nah kemudian kalau kita ngomong 3 Grand Tour, kita sekarang ke Spanyol nih. Ini kan beda. Kalau Prancis sama Italia kan terkenal gunung-gunungnya. Spanyol ini kan gunungnya beda ya. Dia lebih naik turun. Nah, kita waktu itu ke sana tahun 2016. Apa yang paling Anda kenang waktu goes ke Spanyol? Spanyol itu agak bedanya gini. Gunungnya itu kita sudah bisa melihat ujungnya dari bawah. Jadi nggak tinggi ya? Bukan nggak tinggi, justru lebih mencekam. Kenapa? Kan kelihatan, jadi seperti di film-film itu kan jalannya begini ya. Gitu lah. Kita kan dari bawah gitu kan waktu itu lihat ke atas ini. Ngapain dia? Masa kita dari bawah disuruh naik ke atas sana gitu. Terus satu teman kita kan bilang, ya iya nanti kita ke atas sana gitu. Masa sih gitu. Terus habis itu setelah kita goes, kita lihat yang ada yang masih di bawah. Loh itu tadi kita dari situ kan gitu. Terus kita lihat lagi yang atas lagi. Aduh, masih panjang gitu. Masih panjang. Dan tiap tingkat itu ada isinya dan ada teman yang ini, terus di atasnya lagi ada teman yang itu ya cuman kelihatan helm, baju. Tapi itu teman kita kan. Tapi teman kita ya itu bisa kelihatan. Nah, sebenarnya kalau lihat ke belakang itu ada yang kesasar. Wah, itu teman kita ada yang kesasar kayak gitu. Terus luar biasanya kalau di Spanyol ini kan pengendara mobilnya itu takut sama orang sepedaan. Antara takut dan sopan sebenarnya. Mereka sudah terbiasa lihat orang naik sepeda ya. Gitu. Dan hukumnya kan juga jelas ya di sana ya. Jadi ketika kita sepedaan itu mobil itu dengan sabar gitu, kalau
kita nggak sengaja lupa kalau kita sudah di tengah, mereka nggak ngebel, nggak apa, ya diam aja, nanti kita minggir, dia nyalipnya juga pelan ngasih jarak ya. Ya ngasih jarak. Ya. Ini terasa ketika kita pulang naik bis kan. Ya. Kita satu busnya jalannya pelan gitu. Ternyata ada 2 cyclist ngobrol di depan kan. Ya. Sopir busnya ya nggak ngepel ya. Nggak ngepel ya, ngikuti aja 2 cyclist itu sampai 2 cyclist itu minggir di jalan yang lebih besar baru dilewati, baru kerasa di situ. Waktu kita sepedaan kan nggak kerasa karena kita yang ditungguin kan gitu ya. Itu kalau di sini ditabrak ya. Ya mungkin. Ya. Jadi itu yang kerasanya sih di situnya yang 2 itu yang paling kerasa. Kalau saya ingat kalau Anda tahu saya yang paling terkesan di Spanyol apa? Apa itu? Waktu Anda kita tinggal. Udah kenapa? Kan waktu itu kan rutenya naik turun nggak ada gunung ya naik turun. Ya. Guide kita bilang shark tooth gigi hiu katanya. Jadi begini dan belok curam kayak gitu. Terus kita sempat kumpul waktu dekat hotel kita kan di pedesaan waktu itu. Ya. Terus waktu kita berhenti tanya siapa yang nggak ada, Om Rey katanya gitu. Loh Om Rey nggak ada, iya masih di belakang kayak waktu itu. Udah kita tungguin aja sebentar, kamu nggak datang gitu. Dan kemudian ada temen yang nyetuk, tinggal aja Om Rey pakai map gitu. Jadi maksudnya di garpunya ada map, di bahu, di bahunya ada map gitu. Ya udah kita tinggal gitu. Ternyata kamu nggak bawa map waktu itu. Bawa, tapi map ini kan beloknya kapan walaupun kita pakai map, beloknya kapan ini kan GPS agak nggak terlalu peka kan. Kadang telat gitu ya. Yang saya sedih itu ketika makan siangnya saya kebablasan tempatnya itu. Karena makan lagi. Iyalah, saya kelewatan berapa kilo itu. Iya kan, mana telepon juga sudah diisi berapa macam kartu juga nggak fungsi di sana. Sinyalnya nggak ada di pegunungan ya. Gitu. Jadi akhirnya saya juga bingung ini terus apa enggak gitu ya, itu yang kejadiannya waktu itu sebenarnya. Jadi kita terus terang waktu itu ya nggak minta maaf juga sih, cuman waktu itu kita Om Rey ada map tinggal aja kayak gitu, karena kan memang hotel kita waktu itu di desa kan ya. Nah ini juga seru, jadi pengalamannya kita nggak nginep di kota besar atau di hotel besar kayak gitu, kita nginepnya benar-benar di desa. Yang di Spanyol itu malah hotel itu kalau malam nggak ada karyawannya ya, cuman kita gitu. Castle de Castle namanya. Castle de Castle ya nama desanya. Jadi karyawannya ya pulang. Jadi kita malam-malam ya kita sendirian aja di hotel itu kayak yang punya hotel kayak gitu. Itu lucu gelap, juga. Gelap. Kalau makan cuman ada satu restoran itu pun harus pesan. Kita masuk ke sana loh kita belum nyiapin bahan-bahannya gitu. Jadi akhirnya cuman makan cemilan aja malam itu. itu seru itu, dan desa itu isinya orang tua semua ya waktu itu. Dan desa itu seperti di tengah-tengah gunung ya. Jadi kita ada papannya, tempat cycling di daerah sekitar situ ya, ada petunjuknya ini. Ada petanya ya. Ya ini ketinggian berapa, kalau lewat sini estimasi jarak berapa, ketinggian berapa. Ya intinya turun, naik lagi dari sebelah sana, turun, naik lagi dari sebelah sini kan gitu. Tapi intinya balik lagi ke penginapan itu lagi. Kan seru kan, itu kan pengalaman yang beda kayak gitu. Nah ini memang di Spanyol, jadi kalau bepergian ya kita jadi kayak anak-anak kecil field trip lagi ya kayak gitu. Kayak studi tour kayak gitu kan ya. Meskipun TK ketemu tua kan kayak gitu. Nah terus memang saya juga banyak pengalaman, misalnya kayak di Amerika itu kalau paling ini kita geser ya dari Eropa ke Amerika. Tahun ini sebenarnya tahun 2020 ini Om Rey dan saya dan John Bumiarjo dan ada teman lagi dari Bandung, seharusnya jadwalnya Juni kemarin kita ke Amerika, memang balapan Dirty Kanza, balapan gravel 300 kilo itu. Om daftar yang separuh kan ya kayak. Tapi kan karena pandemi itu ditunda tahun depan. Jadi bersyukur. Jadi saya terus terang termasuk yang suka goes di Amerika karena tanjakannya juga sama seperti di Malaysia, itu tidak ada yang kejam. Anda seperti pulang kampung. Tapi yang kalau ke sana memang kita sempat rencana waktu itu sebelum atau setelah balapan di Kansas itu kita sebenarnya pengen ke Colorado kayak gitu, karena Colorado itu pegunungannya di Amerika dan itu saya sudah 2 kali ke sana dan memang untuk goes itu paling asik gitu. Tempat paling tinggi yang kita pergi, tempat paling tinggi yang saya pernah goes itu ada di Colorado, di namanya Independence Pass itu. Independence Pass itu tingginya 3.800 meter kalau nggak salah. 3.600-3.800 meter. Jadi setelah meter 2.000 itu sudah nggak ada pohon. Jadi karena pohon pun tidak bisa bernafas di situ. Pohon tidak bisa bernafas. Jadi memang tinggi. Yang terakhir tahun 2018 ke sana waktu itu karena sepeda Wednesday balapan di Colorado waktu itu.
tim kita balapan di Colorado. Jadi waktu itu John, saya dan CEO-nya Sub Jersey yang di belakang Anda itu. Oh ini orangnya lagi nonton di sini. Dia waktu itu ikut ikut goes ke Colorado dan kita nginep di kota namanya Aspen. Aspen itu tempatnya Lance Armstrong tinggal. Kemudian tinggal. Dia menetapnya di situ. Terus kita goes ke Independence Pass. Mas Bagus Ramadhani, CEO-nya Sub itu, dia sampai atas itu mimisan. Jadi mimisan karena? Ya mungkin tidak tahan ketinggian atau apa kan kadang-kadang. Bukan karena yang lain ini, Bung. Moga-moga enggak. Ngakunya sih itu. Ngakunya itu. Kalau kan saya ada fotonya yang dia, nah itu yang duduk di bawah. Duduk di bawah. Ya, itu modus katanya membantu membenarkan sepeda seorang perempuan itu. Saya kira mimisannya gara-gara itu. Bukan, itu setelahnya kok. Setelahnya. Ya. Nah, jadi memang itu kalau pengen tinggi-tinggian itu tempat yang asik dan memang infrastruktur sepedanya juga banyak. Kemudian yang Australia juga tentunya seru. Australia ini kan gila sepeda sebenarnya kayak gitu. Dan kalau yang dari Indonesia banyak atlet dari sana. Adelaide itu tempat yang baik untuk dikunjungi untuk sepedaan, apalagi kalau pas Januari karena ada Tour Down Under. Tour Down Under, kapan lagi ketemu pembalap-pembalap paling top, Peter Sagan segala macam ya di Adelaide. Jadi itu tempat yang seru. Jadi sebenarnya banyak pengalaman berbeda-beda kalau kita traveling keluar. Tapi sekali lagi ini bukan, kita tidak ingin sombong-sombongan ya Om Rey. Maksudnya kita ingin cerita aja karena di ujung episode ini kita juga pengen bagi tips juga bagi yang goesnya ke luar negeri gitu. Karena ya sekali lagi jangan diharap itu sama seperti goes ke Bali atau di Indonesia ke kota lain di Indonesia dari tempat kita tinggal kayak gitu. Jadi minimarket pasti nggak ada, kita harus bisa lebih mandiri. Jadi mungkin perlu saya kasih gambaran sedikit, background sedikit. Mungkin kita kira di sana itu infrastrukturnya lebih bagus, memang iya. Tapi bagaimana kita dalam dimanjakan, itu jauh lebih enak di negara sendiri nih. Yang dimanjakannya beda kan? Ya, jadi misalnya kita perlu apa-apa, itu kan banyak ya di Indonesia ini ada guide dadakan, ada orang yang bersedia mengantarkan, mobil yang setiap waktu bisa menjemput, itu sangat mudah didapatkan. Sedangkan kalau di luar negeri ini kan semuanya harus terplanning betul, detail, baru kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Contoh aja balik lagi ke makan Kalau kita sepedaan di sana, kita kan waktu itu guide-nya kan betul-betul nentukan ini tempat makannya di sini. Menunya apa? Waktu itu kan kita kaget. Menunya cuma ada hamburger, hotdog, atau spaghetti. Sudah pilihannya itu aja. Nah kalau di sini kan enggak suka ini. Kita bikinkan apa orangnya masih mau ya. Kalau di sana kan enggak. Ya sudah menunya adanya ini gitu. Bayangkan kita tuh harus sepeda capek makannya cuma roti satu lonjor sama sosis satu. Nah ini makanannya orang sana memang kan gitu ya. Itu penting masih ada daging. Kadang-kadang cuma dikasih makanan kelinci gitu. Adanya salad. Salad, biji-bijian, kacang-kacangan kayak gitu. Sambil dia bilang ini sehat kan. Ini sehat kayak gitu. Jadi ya memang pasti beda. Kalau di sini kita dimanjakan fasilitas. Kalau di sana dimanjakan bersepedanya. Dimanjakan bersepeda itu dalam artian jalannya bagus, rutenya bagus. Kemudian memang dipikirkan untuk sepeda, dipikirkan itu dalam artian keloknya itu beloknya enak. Kalau itu jalur khusus sepeda, ada tempat untuk ngisi air, ada tempat untuk pompa kadang-kadang kayak gitu. Jadi dimanjakan bersepedanya. Kalau di Indonesia kan bisa dimanjakan supaya lebih nyaman kan kayak gitu. Di samping banyak minimarket. Kadang-kadang nanjak kalau kayak kita pas di luar negeri kan sudah nggak ada pilihan. Kalau misalnya nggak kuat ya mau nggak mau ya nonton, menunggu siapa lagi, nggak ada kendaraan, nggak ada apa-apa kayak gitu. Dan kalau di sini kan ada ojek kayak gitu. Jaraknya ini kita bisa nggak ketemu manusia ini bisa 20 kilo, nggak ketemu orang kan gitu. Nggak ketemu mobil, nggak ketemu orang. Jadi ya para Gojek dan itu orang-orang yang nggak ada sinyal, nggak ada sinyal, yang mau bantu juga nggak ada, yang dinunutu juga nggak ada. Gitu. Jadi dan kalaupun ada belum tentu mau bantu kita karena bahasanya kan juga nggak ngerti, belum tentu mau berhenti lah. Jadi sangat
repot lah di sana. Jadi poin pertamanya adalah kalau memang pengen goes ke luar negeri, pengen benar-benar cycling, yang nomor satu ada memang harus bisa mandiri, itu kan ya. Betul, ya. Harus bisa mandiri itu minimal, ya tadi kita ulangi yang episode minggu lalu, harus bisa packing sepeda, betul. Harus bisa unpacking sepeda, ya. Harus bisa membetulin hal-hal kecil-kecil sendiri. Yang kecil-kecil itu ban bocor, misalnya rantainya lepas, atau mungkin nyetel-nyetel group setnya atau apa itu, sebisa mungkin bisa handle sendiri, karena belum tentu ada yang bisa nolong. Kalau misalnya dalam kelompok pun belum tentu kelompoknya itu bersama kita kan kayak gitu kan. Bisa di depan atau bisa di belakang kayak gitu. Dan jadi untuk catatan, bike shop di sana rate-nya itu tidak sama dengan di sini. Sangat mahal. Sangat mahal kan. Ya. Saya pernah di sana itu bantu orang benerin rem itu, rem kaliper itu cuma miring gini. Itu dia keluar dari toko, padahal ya itu waktu itu di Jerman. Terus saya tak ditanya, bisa minta tolong betulkan ini. Kenapa? Karena saya di cas 15 euro cuman untuk ini aja gitu. Nah, 15 euro itu kan berapa ratus ribu ya. Cuman untuk ngencengin rem yang miring itu. Padahal cuma diginiin aja kadang terus kayak gitu. Waktu itu dia enggak bawa tool, saya bilang ini nanti longgarkan, nanti diseretkan. Oh ya makasih, dia bilang gitu. Jadi memang mahal kalau di Amerika tuh servis sepeda biasa. Servis itu cuman ngecek sama ngasih minyak di rantai itu bisa $50. Kalau servis total kayak kita misalnya suka semuanya harus dibersihin mulai dari BB, bearing segala macam, itu $200 memang. Jadi memang mahal sekali. Jadi memang konyol kan kalau misalnya hanya ke toko sepeda hanya untuk ngerakitkan, lalu kena cas 50 euro atau $75 atau apa kayak gitu. Kalau saya mending saya konversikan ke burger. Makanan lagi ya. Ya makan enak ya. Nah, kan keluar negeri makannya kan beda kayak gitu ya. Jadi ya sekali lagi harus bisa mandiri. Yang kedua yang harus pengalaman kita, yang kedua adalah harus bisa mempelajari rute secara detail. Rute secara detail itu bukan hanya naruh map di Garmin, tapi juga ya tadi punya pemahaman bahwa average 7% bukan berarti 7% terus gitu. Betul, ya. Bisa-bisa ada 20%-nya gitu. Jadi harus paham, jadi harus hafal di mana dan lain-lain. Kenapa? Karena terus terang setiap tahun kita traveling ke luar negeri pasti ada teman yang tersasar. Pasti ada teman. Karena belokan itu harus dilihat ini belokan ke berapa baru ke kiri. Jadi jangan mentang-mentang lihat map gini, oh ke kiri. Kadang-kadang belokannya kan terlalu dekat ya. Ada dua belokan yang berdekatan. Ya, apalagi jalannya sana itu kan sering banyak runabout ya. Jadi bundaran, mereka menghemat lampu merah, jadi muter gini. Kalau keluar ke kiri sebetulnya kalau kita kan habis persimpangan kiri, sana kan enggak muter, agak muter di lingkaran dulu baru masuk ke kiri. Kalau mau lurus 2 kali baru lurus. Nah itu kan seringkali orang sana sudah terbiasa dengan when you run about turn the second turn baru belok. Jadi itu harus dipelajari, jangan bangun lalu dianggap tinggal berangkat ya. Jangan benar-benar harus, karena kadang-kadang ya tadi mungkin ada guide atau apa, ada teman, tapi kan belum tentu bersamaan kayak gitu. Betul. Biasanya yang paling berisiko kalau kita pergi, biasanya kalau pergi 15-20 orang itu kelompok tengah yang susah. Karena kelompok depan pasti ada yang nemeni, kelompok belakang pasti ada yang ngawal. Yang tengah ini kadang-kadang no man's land. Dia nggak kuat untuk ikut yang depan, tapi terlalu cepat untuk yang belakang. Ini biasanya yang banyak yang hilang gitu. Hilang sesaat. Saya pernah waktu itu di Italia juga, kita seharusnya naik ke Passo Ghiao. Pernah ke Passo Ghiao kan kita? Passo Ghiao itu kayak Bromo kan sebenarnya tanjakannya. Nah, waktu itu jalannya adalah lurus, nanti ada belokan ke kiri, itu ke Passo Ghiao. Nah, teman kita ini lurus. Nggak belok, karena dia nggak mungkin karena fokus ke aspal atau apa, dia nggak ngeliat tulisan beloknya itu, kadang tulisannya kan nggak jelas kayak gitu. Tak dia lurus dan memang nanjak, dipikir ini sudah Passo Ghiao gitu. Tapi terus dia bilang kok nggak ketemu siapa-siapa ya, nggak ada yang saya kejar dan nggak ada yang ngejar saya, dia bilang kayak gitu. Kemudian kan seharusnya Passo Ghiao itu 2.200 meter elevasinya, ketinggiannya. Dia 1.700 kok sudah turun ya kayak gitu. Wah ini pasti salah ini, dia bilang kayak gitu. Akhirnya dia berhenti ke pom bensin, nemu pom bensin di turunan itu, minggir, mencoba nelpon, nggak bisa karena kan di pegunungan. Nggak ada yang bisa ditelepon. Kebetulan untung ada teman kita yang fotografer itu yang bisa ditelepon waktu itu. Baru kemudian ditelepon, karena kita nyari ini orang di mana kok nggak datang kayak gitu. Kan kasihan, hati-hati ini jangan-jangan dimakan macan. Nggak ada macan di Italia. Tapi yang jelas
Dia waktu turun dan untungnya waktu itu pakai Garmin ya. Jadi guide kita bilang tolong lihat koordinatmu di Garmin berapa gitu. Jadi ya, sekali lagi harus hafal nama gadget. Dia buka gadgetnya, dia lihat koordinatnya berapa, dikasih tahu, lalu guide kita masukkan koordinat itu di mobil, di GPS mobil, baru dicari waktu itu. Untung ketemu. Kalau enggak kan ya lucu juga gitu. Apalagi waktu itu dingin sekali waktu itu. Jadi sekali lagi harus hafal dengan rute dan lain-lain gitu kan. Waktu kita ninggal kamu di Spanyol kan kita berasumsi kamu punya map kayak gitu. Jadi betul, ya. Dan memang bisa nyari jalannya, tapi ya tetap lama. Tetap lama. Yang penting kamu bisa sampai hotel kok. Buktinya kamu masih ada di sini kan, jadi aman kan ya. Ya, jadi kembali. Sejak saat itu kita tidak khawatir kamu ketinggalan kayak gitu. Ya, bisa kok. Dan kadang-kadang saking seringnya kejadian seperti itu, ketika misalnya guide kita tiba-tiba ngebut ke depan bilang ada yang hilang, kita yang di depan bilang gini, ayo taruhan siapa yang hilang kayak gitu. Jadi apa namanya? Ketika nanti siapa yang hilang ini, wah dia jadi bahan ketawaan ya itu. Padahal kalau dipikir-pikir bahaya juga dia hilang di pegunungan kan kayak gitu. Nah itu yang berikutnya. Yang ketiga tadi seperti Om Rey yang selalu ingatkan soal makan kan, soal supply. Karena memang tidak ada minimarket gitu. Maksudnya tidak ada toko kelontong, tidak ada minimarket. Benar-benar kalau mau makan ya makan daun kan kayak gitu. Ya. Bukan itu aja kan, di luar negeri ini makanannya kan beda sama kita. Seperti Anda tadi ngomong, seperti disuruh jadi kambing gitu ya. Jadi makanannya daun-daunan. Waktu pertama kali kita ke Spanyol itu kan darat di Belanda dulu itu. Di airportnya kan lihat sandwich, sandwich pengen beli ya. Kapan lagi makan sandwich? Itu ternyata selama 2 minggu itu ya makannya ya roti sama godong itu terus ya. Jadi akhirnya lihat sandwich itu mau muntah, rasanya bosen gitu ya. Jadi karena kita tinggalnya di desa waktu itu ya, mau makan telur model apa aja nggak bisa, ada tiap hari telur rebus. Adanya hanya itu kayak gitu. Jadi ya memang harus membiasakan diri. Jadi daerah di tempat kita bersepeda itu jangan dikira seperti, walaupun negaranya maju, jangan dikira makanannya itu berlimpah dan lengkap seperti kota besar gitu. Ternyata yang kita datangi itu desanya sono gitu ya kan, gitu. Jadi makanannya ya sangat tradisionalnya tempat itu. Mungkin kita lihat gini, ini makanan kok cuma kacang terus daging, sudah itu tok gitu ya. Sama teman kita bilang kan, aku pikir ikut goes sama kalian ke Italia itu lihat Menara Pisa, lihat Kolosium, kan ya. Kok nggak ketemu sama sekali ya, kok lihat gunung terus katanya gitu. Jadi ya memang beda, kita kalau goes bukan ke tempat-tempat seperti itu. Jadi ya kita benar-benar ke gunungnya. Dan kalau goes memang pastikan makanan yang kita bawa, misalnya apakah itu bar, apakah itu gel, apakah itu cemilan-cemilan di kantong ini cukup gitu. Karena belum tentu ketemu tempat ngisi makan gitu. Kayak misalnya sering sekali baik itu di Amerika atau di Eropa, kita sampai puncak tanjakan ya nggak ada apa-apa. Yang kita makan ya apa yang ada di kantong kita itu aja gitu. Jadi ya itulah realitanya cycling kan, yang benar gitu. Jadi ya harus selalu siap dalam segala situasi. Jangan sampai kehabisan minum, kehabisan makan, harus benar-benar bisa menghitung kayak gitu. Nah terus yang terakhir ini, bukan terakhir mungkin nanti ada tambahan lagi, yang keempat adalah soal cuaca. Ini sangat penting Om. Di Indonesia ini kan hanya panas dan hujan, kira-kira kayak gitu. Panas dan nggak panas gitu. Panas dan nggak panas. Hujan dan nggak hujan. Hujan dan nggak hujan. Nah, panasnya kan kurang lebih terus kayak gitu. Nah kalau di luar negeri kan kadang-kadang kita harus siap dengan panas yang sangat ekstrim, juga dengan dingin yang sangat ekstrim. Waktu kita di Spanyol kan kepanasan luar biasa. Tapi ketika di Italia kan kedinginan. Betul. Jadi dan itu akhirnya kita belajar lagi gitu. Kalau tadi sudah belajar soal makan, belajar soal rute, belajar soal teknik kemiringan dan lain-lain. Ini belajar ada alasan kenapa baju sepeda itu macam-macam ternyata kayak gitu. Kenapa kalau kita lihat di internet atau di online kok ada yang namanya climber jersey, ada yang namanya summer jersey, ada base layer yang kayak gini, ada jaket, wind jacket, rain jacket, race cape. Wah, kalau di Indonesia thermal jacket. Wah, kalau di Indonesia kan buat apa ini semua kayak gitu kan? Kita pasti kepanasan terus di sini. Ngapain punya jaket kecuali turun dari Bromo aja. Kita di sini cuma pakai jaket kalau turun dari Bromo kan kayak gitu. Kalau dari yang lain kan enggak gitu. Nah, ternyata kalau di luar negeri kita belajar memang sangat penting, dan tiap jenis itu ada gunanya. Kalau suhunya sekian pakai yang ini, kalau suhu sekian pakai yang ini. Jadi memang memang begini ya kayak gitu. Jadi
jadi belajar lagi hal yang baru, dan memang juga ada belajar emergensinya saya waktu tahun 2014 kita ke Italia itu sama teman-teman, itu kita kena tanjakan-tanjakan selalu di 4 derajat Celcius dan sering salju. Kebetulan cuacanya lagi jelek kayak gitu. Jadi karena kita semua pakai sarung tangan panjang itu aja masih nggak tahan. Guide kita sampai ke apotek beli sarung tangan silikon itu loh, yang untuk operasi itu. Jadi kita semua dipakai sarung tangan silikon itu baru pakai glove. Nah itu baru sangat menolong. Jadi tangan kita baru bisa ngerem dan pindah kiri segala macam. Terus ketika jaket kita itu nggak cukup, kita waktu itu pakai koran atau majalah dimasukkan di dalam baju. Jadi untuk nahan angin supaya nggak ke dada. Jadi banyak trik-trik itu kita pelajari justru ketika goes cuaca ekstrim itu. Tapi waktu itu yang kelupaan satu. Apa itu? Jaket sudah, ditutupi dilindungi sudah, penutup telinga sudah, sarung tangan silikon sudah. Satu tetap nggak sama, bibnya tetap bib biasa gitu. Waduh. Bukan bib thermal, jadi yang lainnya hangat, bagian selangkangannya kedinginan luar biasa waktu itu. Isut om ya. jadi apa namanya, dan gara-gara itu ada teman kita yang waktu pulang langsung beli thermal bib shot. Loh kamu kan belum tentu balik sini lagi, just in case nanti kalau kemana-mana kedinginan, katanya dia akhirnya beli bib shot yang memang untuk cuaca dingin itu. Jadi buat gambaran yang saya kapan hari 2017 itu ya ke Italia. Suhunya itu sangat ekstrim. Jadi kalau kita naik di Soncolan tuh ketinggian berapa tuh? Soncolan, Mortirolo. Yang Stelvio. Itu 2.700 ya. 2.700 ya. Itu di bawah itu suhunya hampir sama kan kayak di sini. Panas. Ya, musim panas waktu itu ya. Panas. Jadi waktu kita masih berapa kan di sana dihitung berapa kelokan. Berapa tornante ya, tornante. Ya. Jadi ketika belok masih 1 atau 2 itu panas sekali, keringat bercucuran persis seperti di Indonesia gitu. Nah, ketika sudah agak di tengah-tengah, enak, hawanya ISIS ya, sejuk, nyaman. Jadi keringat juga sudah tidak terlalu turun, goesnya enak. Begitu sudah nambah lagi di atas sudah lain ceritanya, sudah menggigil. Sudah menggigil gitu. Jadi ini makanya atlet pro itu bisa masang jaket di atas sepeda, bisa ngelepas jaket karena fungsinya seperti ini, gitu. Karena cuaca itu dari satu gunung itu aja sudah kita dapat tiga cuaca yang berbeda. Nah, perlu dicatat waktu itu kalau kita pindah gunung kan situasinya sebetulnya dingin. Nah, dingin ini jangan dibayangkan gimana enak gitu ya, tapi sampai sendi-sendi kan itu sakit semua ya. Ngilu ya. Waktu kita yang tadi dibilang nunggu event itu jalan, sebetulnya itu sangat siksaan karena apa? Kita tidak bisa gerak ya. Kalau dingin itu kan pada tahu semua pasti nahan pipis ya. Jadi pipis itu berapa kali. Kita tidak minum salah, minum kebelet pipisnya jauh. Dan waktu itu jaketnya sudah double 3 atau double 4. Jadi yang dicopot ini sudah banyak gitu ya. Nah terus kita kan tidak hafal medan. Jadi ini dingin, berapa lapis pun yang kita pakai, kita masih kerasa dingin karena kita dari negara tropis kan. Nah yang asli orang Eropa paling cuma pakai jaket 1 atau 2 lapis, kita sudah 3-4 lapis. Nah ini ketika di jalan sudah mulai goes, panas, badannya sudah mulai keluar, tanjakannya sudah mulai tinggi, baru merasa yang kepanasan lagi. Buka lagi lah. Masalahnya jaket yang tebal-tebal ini taruh mana gitu ya. Dan kan nggak ada capstocknya, nggak ada lemarinya untuk naruh gitu. Dan mobil nggak ada yang awal segala macam. Jadi ini perlu manajemen yang benar-benar lain. Jadi kelihatannya simpel cuma pakai jaket gitu ya. Seperti tadi itu. Jadi ada jaket yang windbreaker, thermal, dan itu ya. Layer gitu. Saya tambahkan memang itu bikin kita lebih respect, lebih appreciate terhadap para pembalap itu. Apalagi kalau balapannya kayak Giro di Italia, Tour de France gitu yang sekali lagi cuacanya bisa berubah-berubah itu di pegunungan sama panas itu. Jadi pernah kita waktu itu waktu di Italia itu kita nonton, jadi kita goesnya berhenti di tengah-tengah tanjakan. Jadi kita ngelihat pembalapnya kelok-kelok gitu. Dan waktu itu pas kita nonton itu pas hujan gerimis. Jadi kita lihat pembalap-pembalap itu sambil nanjak pada pakai jaket semua kayak gitu. Jadi lepas tangan sambil nanjak kelok-kelok itu pakai jaket gitu. Begitu rombongan semuanya lewat, jalannya steril lagi, kita jalan, ada teman kita itu Jiang Hadi Wibowo, dia turun, dia nyoba tanjakan itu, yang tempat pembalap-pembalap itu pakai jaket.
waktu dia turun dia bilang 15% katanya gitu. Jadi pembalap itu bisa di kemiringan 15% sambil belok-belok itu pakai jaket, copot jaket. Oh, saya juga bisa bisa jatuh. Jatuh. Jadi kita benar-benar lebih apresiatif terhadap ini olahraga yang berat kayak gitu. Dalam artian dan Anda harus balapan, Anda harus mikirkan timnya, harus mikirkan hasilnya nanti bagaimana. Jadi memang belajar banyak, menambah wawasan banyak gitu kan. Dan yang terakhir mungkin sebelum kita akhiri podcast ini adalah ketika keluar negeri kita mungkin perlu manfaatkan untuk ke toko-toko sepeda atau ke pabrik-pabrik sepeda kan. Ya, itu hiburannya. Hiburannya. Jadi kita pernah ke pabriknya Colnago kayak gitu. Itu Anda? Yang di Milan. Yang habis. Saya kan pecah waktu itu. Oh, pecah waktu itu. Oh, kamu nggak ikut waktu itu ya. Jadi kita pernah ke Colnago, aku pikir kamu ikut. Kemudian ke Pinarello juga pernah kayak gitu. Saya pernah ke Treviso. Jadi memang itu juga ngasih edukasi lah ya. Maksudnya dari situ saya juga belajar banyak tentang industri sepeda kayak gitu. Dan kenapa kok sepeda-sepeda ini dibuat kayak gini? Karena memang di Eropa pegunungannya seperti itu. Jadi ya bukan seperti di Indonesia kan gitu. Saya dulu pernah heran kenapa kok disc brake dipaksakan di Indonesia kayak gitu. Orang Indonesia kalau nanjak habis sampai atas naik mobil kok disc brake-nya nggak dipakai turun kan kayak gitu. Jadi buat apa pakai disc brake tambah berat nggak dipakai kayak gitu. Jadi memang ada banyak alasan-alasan kenapa evolusi sepeda itu seperti itu, karena memang aku ingat Anda bilang waktu itu makanya Contador kuat rutenya kayak gini. Oh, iya. Lah karena gimana keluar sini gunung, keluar sana gunung gitu ya. Dan kan ya seperti yang tadi saya bilang, panjang, gradiennya tidak terlalu tinggi, tapi panjang sekali kan itu 40-50 kilo, gradiennya 6-7% gitu. Jadi kan kaki ini ya latihan terus gitu. Kalau kita kan curam tapi 5 kilo terus turun. Ya, jadi itu kira-kira pengalaman kita goes luar negeri. Mungkin masih banyak yang sebenarnya bisa kita ceritakan, tapi saya tetap khawatir nanti wah ini kok kesannya nyombong banget ceritain, tapi enggak. Kita pengen bahwa dari semua perjalanan ini tadi ada beberapa pelajaran-pelajaran yang kita dapat, dan itu buat kita ketika kita di Indonesia bikin event atau bikin acara kan kita terapkan gitu. Betul, ya. Jadi misalnya ada banyak event atau acara goes yang kita bikin itu sebenarnya banyak belajar dari adaptasi dari sana ya. Pengalaman kita ikut goes di luar negeri itu. Jadi ya saya moga-moga sih kita pengen olahraga goes ini terus berkembang kan kayak gitu. Dan harapan saya sih yang namanya cyclist Indonesia itu benar-benar ya jadi cyclist gitu, bukan cyclist yang abal-abal, kaleng-kaleng misalnya. Jadi ya itu tadi beli sepeda disc brake, apa kehebatan disc brake, turunannya lebih stabil dan lain-lain. Lah buat apa kamu beli disc brake? Kenapa? Kamu naik nanjak di atas naik mobil kok, bilang kayak gitu kan. Mubazir kayak gitu. Jadi benar-benar gara-gara sering luar gitu saya dapat apresiasi betul tentang olahraga goes ini, karena memang ya ini olahraga yang luar biasa menurut saya kayak gitu. Kalau Om Rey misalnya kalau ditanya kesimpulannya dari goes di luar negeri apa yang dilihat? Ya saya lihat kalau di luar negeri itu kita itu sangat diarahkan dan dianjurkan untuk jadi mandiri, mau enggak mau jadi mandiri ya. Seperti tadi itu airnya ada, airnya dalam bentuk air mancur gitu ya. Iya kan? Iya. Ngambilnya pakai botolnya kita. Sebetulnya airnya ada gitu ya. Mungkin toko ada gitu. Mereka kan pakai daging yang dipotong-potong terus dibawa gitu buat makanan suplainya kan. Tapi tidak seperti di sini yang enak. Maksudnya enak itu es krimnya ada karena ada Indomaretnya ya. Mau lapar mau es krim ada, mau tepotnya ada, mau segala macam minuman ada, mau segala macam manis pahit apa semua ada ya. Ya jadi di sana itu kalau kita pergi nilai adventure-nya jauh lebih tinggi dari sini, karena memang di sana mungkin orangnya lebih mandiri, juga tidak biasa mensupport pesepeda itu dengan gimmick-gimmick, dengan dikawal mobil atau dikawal sepeda motor, tidak umum di sana gitu. Jadi kan semua itu ketika bersepeda ya sudah seperti tadi yang Anda bilang, ya pergi ya sudah pergi, ya nanti sampai kembali ya kamu sendirian kan begitu. Kan sering kita lihat waktu di Spanyol itu yang gowes sendiri, yang gowesnya cuma berdua, bertiga, tapi ya tetap gowesnya itu kita tahu ketika kita ketemu dia ini jaraknya dia ke kota ini kan sudah 50-40 km antara sana dan sini sama-sama jauhnya kan gitu ya. Jadi
ya dia sendirian ya pasti untuk 50 km paling enggak. Kusuk ya goes. Kusuk, iya. Kusuk goes ya. Dan kita tahu 50 kilometernya masih naik turun gitu. Jadi benar-benar bukan olahraga yang manja lah gitu ya. Jadi ya terima kasih mau bersabar mendengarkan kita cerita tentang ini, tapi kita berharap ini ngasih pelajaran bahwa goes itu yang utama memang pengalaman bersepedanya ini yang kita bisa beli sepeda apa aja kalau punya uang pasti bisa gitu, tapi pengalaman bersepeda ini yang seharusnya ceritanya kan bukan saya beli apa, tapi ceritanya harusnya saya pernah melakukan apa dengan sepeda saya. Gitu. Jadi, dan untuk catatan mungkin ya waktu saya bersepeda di luar negeri, sebut saja Eropa, mungkin sepeda saya itu salah satu yang terbaik dari yang di gunung, yang di gunung itu sepedanya sepedanya itu yang terbaik di gunung itu, wheelsetnya karbon ya, frame-nya top of the line ya, jadi kalau kita lihat di sebuah brand tuh kita milih yang paling atas ya, semuanya Garmin-nya gitu, semuanya yang paling top. Nah, saya lihat di sana itu frame-nya banyak yang masih frame besi, frame alloy, tapi kakinya itu dan cara goesnya itu benar-benar profesional ya, maksudnya benar-benar mereka itu teknik tinggi tekniknya tinggi gitu, jadi tidak bergantung sama toolsnya ini ya, kadang-kadang alatnya itu masih ya kalau di sini mungkin kayak KTY gitu ya mungkin cat eye biasa kayak cat eye gitu, jadi tidak mewah kita lah gitu ya, walaupun kita itu dibilang sepedanya biasa, tapi kan di sana itu lebih biasa lagi sepedanya kan gitu loh. Jadi ya di situ saya baru mengerti ya, di luar negeri negara maju tapi sepedanya masih bagus sepeda saya gitu ya. Jadi bukan berarti sepedanya bagus itu kita bisa mengarungi tanjakan-tanjakan itu dengan lebih enak juga. Jadi ya terima kasih, ini episode ke-7, nggak terasa sudah 7 episode. Jadi moga-moga pelajarannya adalah nikmati bersepedanya, carilah pengalaman bersepeda itu gitu. Jadi ayo goes, kita pengen tahu Anda punya cerita-cerita goes seru di mana, misalnya rekomendasi kalau di dalam negeri di mana, tolong kasih komen atau apa, nanti mungkin kita kalau nanti pandemi ini berakhir, kita juga pengen kok pergi ke tempat-tempat yang kita belum pernah pergi ya. Dan pandemi ini bikin kita lebih mikir ya, banyak bucket list kita yang pengen kita kunjungi kayak gitu. Jadi ya terima kasih, thank you Om Rey, kita ketemu di episode berikutnya.